Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elisa Mulyaningsih, NIM 222121174. Di sini saya akan menerangkan PPT saya yang berjudul Maqasid Syariah menurut Muhammad Thohir bin Al-Ansyur. Biografi Muhammad Thohir bin Al-Ansyur. Muhammad Thohir bin Al-Ansyur lahir pada tahun 1879 Masehi. Muhammad Thohir Ibnu Ansyur merupakan pemimpin para mufti yang sering disebut Syekh Al-Imam Ibnu Ansyur. Adalah seorang guru dan alim di bidang tafsir dan balaghah di Universitas Al-Zaituniyah. Beliau seorang qadhi, guru yang agung dan mulia. Ibnu Ansyur memulai pendidikannya pada usia 6 tahun di Masjid Sayyidi Al-Mujawad di Tunisia. Kemudian pada tahun 1310 Hijriah, beliau melanjutkan pendidikannya ke Al-Jami'ah Al-Zaitunah. Di tempat tersebut beliau memperoleh ilmu agama yang berkaitan dengan maqasid seperti tafsir Al-Quran, hadis, musalahah hadis, ilmu kalam, dan setelah itu Ibnu Ansyur kembali melanjutkan pendidikannya pada tahun 1381 Hijriah dengan guru yang bernama Muhammad Al-Nahli. Kemudian teori maqasid syariah menurut Muhammad Thohir Ibnu Ansyur. Menurut pandangan Thohir Ibnu Ansyur, ada 4 unsur yang menjadi landasan dalam membangun fondasi. 1. Al-fitrah merupakan suatu sistem yang diciptakan oleh Allah SWT pada setiap makhluk termasuk akal jasmani baik batin maupun akhir. Yang kedua, al-musawwah berarti setiap muslim menepati kedudukan sederajat di hadapan hukum Islam, tidak ada perbedaan dalam menghadapinya. Yang ketiga, al-samahah merupakan toleransi atau kedermawanan Ibnu Ansyur mendasarkan hikmah toleransi dalam syariah Islam dan menjadikan selaras dengan fitrah yang tertanam dalam jiwa manusia agar mudah untuk diterima. Dan yang terakhir, al-huriyah berarti kebebasan, hak untuk bertindak atas kehendaknya sendiri tanpa hambatan. Kemudian selanjutnya, teori maqasid syariah menurut Muhammad Thohir Ibnu Ansyur. Maqasid al-syariah al-ammah umum adalah tujuan syariah yang mencakup kepentingan dan kemaslahatan manusia secara umum, seperti menghindari kerusakan, persamaan hak asasi manusia, dan penerapan syariah sesuai aturan-aturan Allah. Ibnu Ansyur dengan 4 syarat membatasi maqasid al-ammah, yakni bersifat tetap, di mana hal yang dikaji tidak bergeser dan berubah. Jelas, tidak bertentangan dengan penafsiran makna. Terukur, berarti suatu yang mempunyai batasan rinci dan otentik. Ittirad ialah suatu tujuan syariah yang terbantahkan karena perbedaan zaman, suku, dan daerah. Selanjutnya, maqasid al-syariah al-khassah an al-mu'amalat khusus ialah tujuan syariah secara khusus, yakni mengenai muamalat. Misalnya maqasid syariah hukum tata niaga, keluarga, penggunaan kekayaan, dan perundang-undangan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan konsep maqasid syariah Muhammad Thohir Ibnu Ansyur. Kelebihannya yang pertama terletak pada sisi metodologi dan penetapan ilat pada maqasid al-syariah al-khassah. Yang kedua, dilihat dari segi pengembangan jangkauan maqasid syariah, Ibnu Ansyur berhasil dalam mengembangkan teori maqasid syariah yang sebelumnya hanya kuliah dan juz'iyah menjadi luas, yakni dengan melebarkan maqasid syariah ke dalam maqasid al-syariah al-khassah tentang muamalat yang di dalam membahas isu maqasid syariah. Yang ketiga, pada penetapan ilat pada maqasid al-syariah al-khassah, beliau mengambil sampel ilat dan menetapkannya, kemudian memasukkannya ke dalam bab-bab tertentu sehingga pembaca dapat mengetahui ilat yang ada dalam pembahasannya.
Kemudian kelemahan dari konsep maqasid syariah Thohir Ibnu Ansyur ini terletak pada pemikirannya yang besarnya masih serupa dengan Imam Al-Shatibi seperti metode istiqra dan cara menyampaikan tujuan syar'i dengan memperhatikan bentuk amar nahi yang bersifat permulaan jelas. Ini disebabkan amar menulis perbuatan yang harus dikerjakan, maka terlaksana perbuatan tersebut dan menjadi tujuan syarak. Metode ini sama dengan metode Imam As-Sabiti yang yaitu mujarad al-amr wa'an nahi al-ibtidai at-tashrihi. Kemudian implementasi maqasid syariah dalam ekonomi syariah. Tujuan ekonomi syariah selaras dengan hukum syariah Islam sebagaimana untuk mencapai suatu kebahagiaan di dunia maupun di akhirat menghadapi kondisi kehidupan yang Muhammad At-Thohir Ibnu Ansyir mengatakan, mengabaikan pentingnya maqasid dalam syariah Islam adalah faktor utama yang dapat menjadi stagnasi dalam fikih. Konsep maqasid syariah dapat diraih ketika kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi. Begitu dalam sistem ekonomi yang ingin dianggap berhasil ketika sudah mencapai tujuannya. Di dalam praktek dan produk perbankan syariah yang secara umum terdapat nilai-nilai maqasid syariah. Yang pertama, menjaga agama al-din. Hal ini Bank Syariah Indonesia menjadikan pedoman dalam membuat sistem dan produknya dengan dasari Al-Quran, hadis, dan hukum-hukum Islam lainnya. Yang kedua, menjaga jiwa al-nafs. Hal ini terdapat dalam akad yang diberlakukan di Bank Syariah dalam melakukan transaksi dalam prakteknya mencerminkan nilai jiwa dapat dilihat dari hubungan stakeholders yang memegang saham bank syariah harus berpakaian sopan, beradab, dan baik, dan lain-lainnya. Yang ketiga, menjaga al-akal. Hal ini dapat dilihat dari bank selalu memberitahu rincian sistem produk dan melarang dalam menjaga agama al-din. Hal ini Bank Syariah Indonesia menjadikan pedoman dalam membuat sistem dan produknya dengan didasari Al-Quran, hadis, dan hukum-hukum Islam lainnya menyembunyikan aset, sehingga para nasabah diharapkan berpandangan luas saat melakukan transaksi agar tidak ada pihak yang dirugikan. Yang keempat, menjaga harta al-mal. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan bank pada setiap produk untuk mengalokasikan dana nasabahnya secara wajar dan halal untuk menghasilkan keuntungan yang wajar. Yang terakhir yaitu menjaga keturunan al-nasl. Hal ini dicapai dengan menjaga keempat poin di atas sehingga dana nasabah yang dijamin kehalalannya akan menimbulkan dampak baik bagi keturunan yang dibantu oleh dana simpanan operasional. Terima kasih, sekian terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.